Baiklah, Tuan Naveria. Saya sudah siap. Mari kita berangkat. Maaf, kenapa Tuan Naveria belum mengganti kostum? Aku tidak tahu ya Maki, bagaimana caranya mengganti kostum sepertimu. Aku benar-benar belum mengerti cara menjadi player dalam simulasi Memorion ini. Oke, baiklah Tuan Naveria. Sepertinya Anda memang benar-benar seorang new player di dimensi ini. Tapi intinya, hanya ada 2 peraturan di dalam simulasi ini. Pertama, Anda bisa memunculkan item apapun sesuai kebutuhan misi Anda di dalam mode Memorion ini. Kedua, jika Anda mati, hancur atau rusak, maka sistem akan otomatis mengembalikan Anda ke lobby yang pernah Anda masuki tadi. Aku akan mencobanya ya Maki. Tapi item apakah yang kau gunakan itu? Oh, ini adalah mahkota takdir Tuan Naveria. Item ini biasanya saya gunakan untuk mengendalikan roh kegelapan. Roh kegelapan? Maksudmu di dalam kegelapan luar angkasa itu, ada makhluk-makhluk gaib dan mengerikan? Sebenarnya bukan makhluk gaib Tuan. Mereka hanya makhluk dark light, atau makhluk yang bergerak di dalam dimensi di mana hukum fisika masih cair. Maksudmu, mereka yang bergerak dalam kegelapan itu adalah makhluk simulasi dari hukum fisika yang masih cair itu sendiri. Benar Tuan Naveria, mereka yang bergerak dalam kegelapan itu pada dasarnya hanyalah entitas eksistensial yang beradaptasi dalam ketiadaan cahaya. Jadi sebelumnya, mereka pernah hidup sebagai makhluk yang menggunakan cahaya untuk bergerak. Jadi dalam ketiadaan cahaya, mereka tetap bergerak karena pada dasarnya ada dan tiadanya cahaya bukanlah alasan dari hakikat gerakan mereka. Jadi mereka tetap bergerak karena eksistensi mereka sendiri, meskipun realitas menenggelamkan mereka ke dalam ketiadaan. Benar Tuan Naveria, mereka adalah makhluk menderita. Mungkin mereka terbiasa melawan kehidupan, bahkan hingga ajal mereka tetap melawan. Dan pada intinya, mereka bahkan menolak kematian mereka sendiri. Begitulah mereka tetap bergerak. Sungguh makhluk yang sangat kuat. Lalu kenapa mereka masih terus bergerak seperti itu ya Maki? Setahu saya, ingatan adalah data atau informasi. Jadi dalam kondisi tertentu, data ingatan mereka bereaksi dengan hukum fisika yang masih mencair. Jadi kesimpulan saya, mereka termasuk makhluk elemental, yaitu makhluk kenangan yang bereaksi dengan kondisi lingkungan fisika cair. Jadi mereka hanyalah ingatan yang terjebak dalam mesin penggerak cair. Itulah yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Ya Maki, apakah menurutmu mereka menyadari gerakan mereka sendiri? Tidak Tuan Naveria, mereka hanya tampak bergerak karena reaksi hukum fisika cair yang bereaksi dengan sisa-sisa ingatan. Yang berarti, mereka hanyalah reaksi cairan fisika yang sedang bermimpi dalam gerakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkan mereka terus seperti itu dalam kegelapan? Entahlah Tuan Naveria. Setahu saya, mereka memiliki 4 tingkatan, yaitu Serenoid, Primordion, Superion, dan Hyperion. Bisakah sedikit kau jelaskan padaku ya Maki? Sepertinya aku sangat penasaran sekali. Baiklah Tuan Naveria, saya coba jelaskan sedikit. Serenoid adalah gerakan terkecil eksistensi. Biasanya, mereka berukuran sangat kecil karena ranah fisika cair yang mereka gunakan sebagai habitat berada di ranah quantum. Contohnya adalah teknologi, kesadaran buatan yang menggerakkan saya saat ini. Jadi yang menggerakkan bahkan membuatmu bereaksi denganku saat ini adalah Serenoid. Benar Tuan Naveria. Selanjutnya adalah Primordion. Biasanya mereka berbentuk benda padat atau benda membeku yang diam, tapi mereka umumnya memancarkan radiasi. Jadi efeknya adalah mereka mampu memunculkan reaksi tanpa menyentuh. Mungkinkah seperti magnet, pemancar frekuensi atau bahan berbahaya yang memunculkan radioaktif? Benar Tuan Naveria.
Selanjutnya adalah Superian. Biasanya mereka berukuran besar, seperti black hole atau bintang. Lalu bagaimana dengan Hyperion? Tuan itu adalah yang terakhir. Tapi umumnya mereka adalah entitas jahat. Biasanya mereka disebut iblis, hantu, atau jin. Jadi itulah kenapa kita harus menggunakan peralatan dan persenjataan. Itu karena tubuh yang kita gunakan dalam simulasi ini berada di level 2 dari 4 level itu. Baiklah, aku sudah paham Yamaki, dan aku sudah siap. Baiklah, Tuan Naveria.